Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji senantiasa kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mensyukuri nikmat-Nya. Karena pada malam ini kita bisa berkumpul kembali bukan karena diri kita, tapi karena Allah yang mengetuk hati kita. Karena Allah yang memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang tidak bisa terulang kembali. Apa yang sudah berlalu sudah menjadi ketetapannya. Adapun yang saat ini dan yang akan terjadi, yang menentukan adalah diri kita. Apakah kita memilih qadha yang baik ataukah kita memilih qadha yang buruk. Maka yang menjadi penentu bagi kita adalah diri kita dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah yang menuntun kita sehingga kita berada di jalan yang lurus. Menuntun kita sehingga kita bisa selalu diingatkan, selalu diperingatkan, selalu dilindungi, diberikan pertolongan oleh Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah Allah Jalla wa'ala. Ummahati fillah, rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang ilmu saraf, melanjutkan muqaddimah yang pada pertemuan yang lalu, orang-orang yang beriman tidak akan Allah aniaya. Ya. Maka lanjutan dari hadis tersebut adalah wa ammal kafiru fayu'tihi hasanatihi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirati lam takun lahu hasanatan yu'ta biha khairan. Perhatikan ummahat, pada hadis ini mengandung beberapa fi'il yang semestinya kita belajar, ya, mengambil pelajaran dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir. Nah, kata kafir saja sudah masuk ke kategori pelajaran sharaf. Maha tahu kafir, ya, wazannya kafir ini wazannya dari fa'il. Berarti dia masuknya
bagian dari apa Ummahat? Masuknya bagian dari, ada yang tahu? Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun fa'ilun. Nah, itu disebut dengan tasrif apa? Fa'ilun. Ini ada Ibu Dian, ya. Ada Ibu Yordesanti Mustami'ah, ada Ummu Bukhari, ya. Ada Ummu Ridha yang hadir, ya. Fa'il. Berarti dia masuknya isim Awal. apa? Tasrif Mm-mm. awal. Ya, usul maksudnya. Usul. Ya, tasrif usul. Ya, fa'ilun itu judulnya isim fa'il. Pak. Isim fa'il. Isim. Isim. Ya, isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, tasrif dari fa'il, ya. Kalau kafirun jadi apa, Ibu Dian? Kafirun jadi kafiruna. Kafirun, kafironi. Ada kan ya di buku? Coba di halaman berapa? Yang gampang aja. Halaman 42. Buku tasrif paling bawah. Tasrif isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, Fa'il. Kafirun. fa'ilatan, fa'ilatun. Sekarang diganti jadi kafirun, gimana kalau kafirun? Kafiruna. Dari awal dong. Kafirun. Kafirun. Kafironi. Kafiruna. Ya. Kafirotun. Kaf- Mm-mm. kafir- Kafirotani. Kafirani. Kafirotun. Masya Allah. Sahih. Urutannya demikian ya. Kafirun, kafirani, kafiruna, kafiratun, kafiratani, kafiratun. Ya, adapun orang kafir, kafir itu dari kata kafara, mengingkari, ingkar, ya, melanggar, ya, lalu dia mengingkari, ya. Adapun orang yang mengingkari, maksudnya orang kafir, fayu'tihi, maka Allah memberikan kepadanya hasanatihi, kebaikan baginya. Coba bayangkan. Hasanatun, jamak dari hasanatun. Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada orang kafir. Coba bayangkan. Orang yang menyekutukan Allah dikasih kebaikan oleh Allah. Bukti bahwa Allah itu Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Pengasih. Yang Maha Pengasih. Allah kasihi. Ya, meskipun banyak orang menduakan Allah, ya, menyekutukan Allah, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah nabi, rasul, ya. Tapi tetap Allah kasihi, tidak bikin ya mereka itu terhinakan di dunia. Bahkan terkadang terhormat gitu ya. Orang paling kaya ya ternyata non muslim, orang kafir. Ya, Allah kasih fid dunia. Tapi Allah kasihnya cuma di du Dunia. dunia, Di dunia. tempat yang rendah ini dunia adna, ya. Hingga. Kasih kebaikan, tapi cuma di dunia, ya. Dibalas langsung. Orang yang melakukan kebaikan akan dibalas lagi kebaikan. Di mana? Di dunia. Baik itu orang kafir ataupun apalagi orang beriman. Ya. Hatta idza afdha ilal akhirah. Hatta sampai. Idza apabila.
Afdo, afdo artinya wasala. Ya, apabila dia sampai. Apabila orang kafir sampai ke mana? Kemana? Akhirat. 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 Akhirat itu apa, Budian? Akhirat. Hari akhir. Hari akhir. Hari akhir. Akhirat itu apa? Kan akhirat udah bahasa Indonesia. Definisi akhirat itu apa? Hari akhir. Hari. Biasanya kalau di kelas lain ya, kelas yang lebih rendah, ya, kelas yang lebih awal, pemula, itu kita definisikan akhirat itu artinya TPA. Apa TPA, Budian? Awal. Awal. Kalau TPA ya? Setelah Awal kehidupan setelah kematian. Ya. Kehidupan setelah kematian belum akhirat dia. Ya, yang hari ada di yang kuburan, ya, yang ada di azab. kuburan itu namanya barzakh, Azab. alam barzakh. Jadi ada 4 alam kita lewati, Umahat. Yang pertama adalah alam janin, Oh, ya. jangan. Alam janin. Yang kedua, alam dunia, ya. Yang ketiga, alam apa? Alam barzah. Alam barzah, di alam kubur nih. Ya, waktunya terpisah, dimensinya terpisah. Tapi dalam kondisi yang sama. Ya, ada orang yang saat ini masih hidup di dunia seperti kita. Dan ada orang yang telah meninggal dunia, mereka sedang di waiting room. Ya, namanya alam barzah, ruang Dua. tunggu. Lagi ruang nunggu tuh. Mereka lagi nungguin. Ya. Nah, baru terakhir alam akhirat. Alam akhirat itu disingkatnya TPA. Ya. Tempat tempat pembuangan akhir. Ya, ya. Bagi orang kafir itu akan dibuang nanti TPA, tempat pembuangan akhir. Ya, diawali dengan apa? Tiupan sangkakala. Ya, tiupan sangkakala yang kedua itu udah masuk alam akhirat namanya. Dan tiupan sangkakala pertama, ya, maka seluruh manusia mati, makhluk hidup mati, bumi dihancurkan, ya, lalu dibuatlah, ya, bumi yang lain, ya. Di tiupan sangkakala yang kedua, maka seluruh makhluk hidup itu bisa hidup kembali. Disitulah disebut dengan padang mahsyar. Dan diakhiri dengan apa? Pilihannya cuma 2 tempat. Surga dan neraka. Iya. Surga atau masuk neraka. Ada 3 golongan. Golongan pertama yang masuk surga langsung. Golongan kedua yang masuk neraka sementara, ya. Ya, jadi ngontrak dulu di semangka di neraka ya, apa di neraka. Lalu nanti masuk ke surga. Yang ketiga, kekal selama-lamanya di neraka. Cuma ada 3 golongan. Ya, nggak ada orang masuk surga terus dia azab di neraka, nggak ada. Hanya 3 golongan itu. Dan mereka akan khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Nah, inilah makna akhirat, tempat akhir kehidupan manusia. Bukan di
padang mahsyar, tapi itu proses. Negeri akhirat itu prosesnya berujung kepada dua tempat, surga atau neraka. Ya, itu disebut dengan akhirat. Maka tatkala orang-orang kafir idza afdha ilal akhirah, ya, sampai kepada negeri akhir, ya, ditimpakan sangkakala yang kedua, masuk padang mahsyar, lam takun lahu hasanatan, ya, maka dia tidak akan mendapati dirinya kebaikan, ya, yu'ta biha khairan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Ini sangat mustahil mereka akan mendapatkan kebaikan. Kebaikannya aja nggak punya. Berarti kalau kebaikannya nggak ada di akhirat, yang ada sisanya apa? Keburukan. Maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam siksa api neraka. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Ya. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada dua kata kerja. Sebenarnya ada tiga ya. 4 malah. Ya. Tapi kita fokus kepada kata ya atau yu'ti. Atau yu'ti. Atau yu'ti itu artinya adalah memberi. Memberikan. Wazannya adalah af'ala. Yuf'ilu. Nah, af'ala yuf'ilu ini akan kita bahas bulan depan. Ya, kita akan baru membahas bab 1 di fi'il thulathi mazid. Oh, bukan bulan depan, nih bab 3 ya. Af'ala yuf'ilu itu bab 3. Umahat lihat di halaman bentar. Afwan, bukan bab 3. Af'ala yuf'ilu bab 1. Kita bahas ini sekarang. Af'ala yuf'ilu. Umahat lihat di halaman 62. Sudah kita bahas belum ini? Halaman 62, Umahat. Khalas Ustaz. Halas ya. Sudah semua? Belum ya? Baru sampai mana? Belum, baru af'ala saja Ustaz. Baru af'ala saja. Alhamdulillah. Syukran sudah mengingatkan Ibu Marianti. A'ta yu'ti af'ala yuf'ilu. Ya. Afdo yufdi af'ala yuf'ilu. Ya. Nanti Ummahat akan mendapati kata kerja yang wazannya sama tapi ada perbedaan pada harokat. Karena sebab kemasukan huruf illat. Ini mau tidak mau kita harus sampaikan. Huruf illat. Nah, huruf illat itu apa saja huruf matnya? Ada alif, ya, dan apa? Wow. Nah, apabila ketiga huruf ini salah satunya menempel pada fiil, maka dia akan keluar dari rumus. Rumus utamanya akan keluar. Contohnya ini a'ta yu'ti, af'ala yuf'ilu. Nah, ini kan nggak kebaca gitu ya, karena ada alif bengkong nih di belakang. Nah, kalau dia ada alif bengkong di belakangnya, berarti dia akan keluar dari rumus aslinya. Aslinya kan af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun af'il, la tuf'il muf'alun muf'alun, uf'ila yuf'alu. Ya, seperti itu. Jadi nanti masih banyak yang harus kita pelajari sebenarnya. Ini normalnya pelajaran sorof ini
hafalannya ini bab 1 nih. Af'ala yuf'ilu if'alan. Itu normalnya. Nah, a'ta yu'ti ini adalah kata kerja yang di luar normal. Ya, di luar normal. Ya, Karena ada nanti rumusnya berbeda. Karena kemasukan apa? huruf ilat. Huruf ilat. Karena kemasukan huruf ilat. Ya, Yang karena menempel di pada sini. fiil apa saja? Kenapa? Yang menempel pada fiil. Iya, huruf ilat yang menempel pada fiil itu akan ambiar ya. Perubahannya ya, rumusnya akan berantakan. Percaya nggak percaya? Ya, dalilnya ini hanya pengayaan aja ya. Halaman 62 itu fokus pelajaran kita. Tapi pengayaannya Umahat coba buka di halaman 2 pada jilid 2. Ini kan ada 3 jilid ya Umahatnya, buku yang warna hijau. Nah, Umahat buka yang ini nih Umahat nih. Ya, kelihatan nggak nih? Ya. Nah, ini halaman 2 Umahat. Ya. Ya. Sudah dibuka? Oh, ya. Sudah, Pak Ustaz. Nah, ini perlu diingat hanya pengayaan. Tujuannya untuk mengetahui. Ya. Tujuannya untuk mengetahui. Ya. Ini adalah tabel, bukan tabel periodik kimia bukan ya. Ini adalah tabel ya yang menjelaskan tentang fiil ya dari pembahasan yang keluar dari rumus fiil aslinya. Nah, coba Umahat lihat di situ ada babun albina ya di sini nih Umahat nih. Nah, kelihatan nggak nih? Oh, iya. Karena tunjuk pakai Kelihatan, Pak telunjuk ya. Ustaz. Nah, di sini ada babun albina ya. Di bawahnya ada fa'ala yaf'ilu. Ini kan bab pertama Iya. nih. Iya, Iya. fi'il sulasi mujarrad namanya. Fa'ala yaf'ilu pelajaran pertama itu. Ya. Nah, ternyata fa'ala yaf'ilu ya, kata kerjanya ini ada banyak nih. Minggir nih ke kiri nih ada banyak. Nah, judul-judulnya yang kita pelajari kata kerja yang dia normal disebut dengan fi'il sohi namanya, as-sohi. Nah, kelihatan nggak di sini, Mah? Fi'il as-sohi. Nah, kasih lihat ya. Agak buram ya. Ya, fi'il as-sohi. Iya. Iya, betul, Pak Ustaz. Kelihatan, Pak Ustaz. Kelihatan ya. Fi'il sohi Oh, itu fi'il yang kita pelajari sesuai dengan standar tasrif. Fa'ala yaf'ilu doroba yadribu dorban. Doribun madrubun. Idrib la tadrib madribun madribun mudrabun. Duriba yudrabu. Nah, itu normalnya. Nah, apakah Allah, Pak ada Ustaz? oh iya, amin. Syukran kemudian ya. Qadarullah dari kan lalu ya, saya ada gejala DB ya dengan istri. Jadi kita rawat di rumah ya. Pemulihannya cukup lama. Tinggal Iya. pemulihannya aja. Iya. Ah, Banyak nah, istirahat, Pak Ustaz. ya, nah, amin. Baik, kita lanjutkan Umahat. Ada namanya fi'il sahih. Nah, itu yang kita udah pelajari tuh. Ya, kita ke bawah dulu aja dah fi'il sahih. Fa'ala yaf'ilu, contohnya doroba yadribu. Fa'ala yaf'ulu, contohnya nasara Yang suruh. yansuru. Ya, nasara yansuru. Ada lagi fa'ala yaf'alu. Contohnya mana'a yam Iya, Yang na'um.
Yamna'u. Ya. Fa'ila yaf'alu. Contohnya hamidayah Yahmadu. yahmadu mengikuti fa'ila yaf'alu ya. Hamida yahmadu ya. Fa'ila yaf'ilu. Contohnya hasiba Ya. Yahsibu. yahsibu ya. Fa'ula yaf'ulu. Bab 6 nih. Contohnya syarufa Yashrufu. Rufu. yashrufu. Ya. Kan fa'ula yaf'ulu. Syarufa Ya. yashrufu. Iya, yashrufu. Nah, ini adalah fi'il sahih. Fi'il normalnya. Fi'il tuh seperti ini. Yang kita pelajari saat ini. Ya, yang kita pelajari saat ini. Nah, ternyata ada yang tidak normal, Umahat. Kata kerja yang tidak normal. Nah, sebelahnya sahih ada lagi namanya mudha'af. Ya. Kelihatan Umahat di kitabnya? Mudha'af. Iya, betul. Al-mudha'af. Ini pengayaan nih Umahat. Sayang nih kalau yang nggak hadir nih sayang. Ya. Mudha'af. Mudha'af itu apa? Mudha'af itu adalah fi'il yang hurufnya sama antara ain fi'il dan lam fi'il. Nah, ya. Kita kasih contoh. Misalkan Lam ini fi'il namanya dengan apa, fi'il. Ustaz? Ini namanya fa fi'il ya. Nah, ini namanya ain fi'il, ini namanya lam fi'il. Iya. Ini yang ain fi'il namanya ya. Fa'ala, lam fi'il. Ya. Ketika ada kata kerja ro-nya 2. Berarti kan aslinya faroro nih. Ro-nya dengan ro, ada 2 ro nih. Ain fi'ilnya ro, lam fi'ilnya ro. Kan sama kan? Hurufnya sama. Ya. Biar kita bedakan gini aja. Ya, biar lebih enak ya. Nih, fa, ro. Ya. Fa, ro. Ada kata kerja faroro. Fa di sini adalah fa fi'il ya. Ngikutin yang atas ya, Umahat. Nah, ro-nya ini namanya ain fi'il. Ro yang ketiga namanya lam Fi'il. Karena ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama, ro sama ro, jadinya digabung menjadi farro. Nah. Tandanya tasdid ya Pak Ustadz jadi. Iya, ro-nya jadi tasdid. Tasdid itu artinya double. Ro-nya double. Farro itu aslinya faroro. Nah, ya kan? Ya. Berarti kalau dia farro, fi'il mudhari'nya udah sulit untuk mengikuti ya. Mengikuti fi'il yang sahih. Berarti farra yafirru aslinya. Farra yafirru farran. Farun mafrurun. Nah. Firra la tafirra sampai akhir. Ya. Itu baru mudha'af tuh, Mahat. Itu cara bacanya. Nanti ada lagi sampingnya lagi, ada fi'il misal, cacat juga tuh. Fi'il yang cacat ya kita bicaranya. Ilat itu cacat, mu'tal cacat. Karena kemasukan ya apa namanya? Huruf illat, alif, ya dan waw. Habis itu dulu aja. Buat di awal nih Pak Ustadz ya. Huruf Kenapa? ilatnya di awal.
huruf ilatnya di awal, Pak Ustaz. Iya, kalau misal huruf ilatnya di awal, betul. Kalau ajwaf, huruf ilatnya di tengah. Kalau nakis, huruf ilatnya di belakang. Iya, udah kebaca nih, Budian. Ya, Masya Allah. Gimana dengan ummahat yang lain? Apakah bisa dimengerti cara baca tabel ini? Belum punya buku jilid 2, Ustadz. Oh, belum ya? Iya, Buku yang dibeli buku seperti ini bukan? Nih, ada 1, 2, 3 Ya, gabung. digabung. baru yang 1. Oh, baru yang 1. Nah, Ya, la ba'sa bihi ya. Ini kan pengenalan ya, hanya pengenalan. Ya, bukan untuk memahami, tidak untuk dipahami. Dikenal aja cara bacanya. Oh, begini cara baca. Begitu. Baik. Kita lanjutkan ke halaman 62, Ummahat. Ya. Kita sudah tasrifkan belum? Af'ala yuf'ilu if'alan. Dari sudah, kata kerja Ustadz. yang lain. Sudah ya? Sudah. Sudah. Berarti kita masuk ke tasrif fi'il madhi ma'ruf. Nah, fi'il madhi ma'ruf. Ini juga gampang ya, tinggal ditambahkan af'ala. Harusnya fa'ala jadi af'ala. Af'ala, af'ala, af'alu. Af'alat, af'alata, af'alna. Af'alta, af'altuma, af'altum. Af'alti, af'altuma, fa'af'altunna. Af'altu, af'alna. Sekarang ummahat tasrifkan dari kata akroma. Silakan. Wahid, isnan, salasa. Akroma, 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 akromu, akromat, akromata, akromna, akromta, 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 akromtuma, akromtum, akromtum, akromti, akromtuma, akromtunna, akromna, akromtu, akromna. akromna. Masya Allah. Akramtu, akramna. Tiga. Fi'il yang paling mudah itu fi'il madhi ummahat perubahannya. Ya. Coba 1 kali lagi ya. 2 kali kan sunnahnya ganjil ya. Akbaro. Coba akbaro. Ya. Silakan ditasrifkan wahid, isnan, salasa. Akbaro, akbaro, akbaru, akbaro, akbarota, akbarna, akbarta, akbartuma, akbartum, akbarti, akbartuna, akbartunna, akbartu, akbarna. Akbartu, akbarna. Masya Allah. Gampang ya ternyata ya. Gampang sekali perubahannya. Nah, sekarang satu lagi ya, yang biasa kita tahu ahsana, berbuat baik ya. Ahsana, tasrifkan ahsana. Wahid, isnan, salasa. Ahsana, ahsana, ahsanu, ahsanat, ahsanata, Ahsana, ahsana, ahsata, ahsanta, ahsantuma, ahsantum, ahsanti, ahsanti, ahsantuma, ahsantuma, ahsantu, ahsanna. Iya. Ahsantu, ahsan. ahsanna. Perhatikan. Ahsana itu kan ada naknya ya di belakang. Nah, Nah, ingat kalau naknya double berarti dia tasdid. tasdid. Ahsana, ahsana, ahsanu. Ahsanat, ahsanata, ahsanna. Bukan ahsana. Ahsanna. Ahsanta, ahsantuma, ahsantum. Ahsanti, ahsantuma, ahsantunna. Ahsantu, ahsanna. Ahsanna. Seperti itu. Mudah, insya Allah mudah. Tasrif fi'il madhi.
Ya. Nanti ummahat akan mendapati fiil-fiil yang di luar standar ya, karena kemasukan huruf ilat tadi. Ya, itu udah beda lagi. Misalkan a'to, a'tu. Nah, a'to, a'to, a'tot ya, a'to, ya a'tona. Ya, beda lagi tuh. A'toita, a'toituma, a'toitum. A'toiti, a'toituma, a'toitunna. A'toitu, a'toina. Nah, ya beda lagi nanti. Karena kemasukan huruf Ilat. il. Ya. Naam. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Naam. Ya, fahimna insyaallah. Ya, jika tidak ada pertanyaan kita masuk ke tasrif fi'il mudhari' ma'ruf. Halaman 63. Ya, ke sini udah mulai lebih sulit, ya. Tapi masih mudah nih tasrif fi'il mudhari'. Ya. Seperti apa? Yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna. Tuf'ilu, tuf'ilani, yuf'ilna. Tuf'ilu, tuf'ilani, tuf'iluna, tuf'ilina, tuf'ilani, tuf'ilna. Uf'ilu, nuf'ilu. Sekarang kita tasrifkan dengan kata kerja yang lain ya, yang lain. Akhraja. Berarti fi'il mudhari'nya apa nih kalau akhraja? Yukhriju. Iya, Yukhriju. tasrifkan yukhriju. Wahid, itsnan, salasa. Yukhriju, Yukhrijani, yukhrijuna. yukhriju, Tukhrijani, tukhrijuna. Tukhrijna. Tukhrijani, tukhrijuna. Tukhrijuna. Tukhrijani, Tukhrijna. tukhrijna. Ukhriju. Nukhriju. Ukhriju. Tukhrijani. Ukhriju. Nukhriju. Ya, ya. Harus jelas ya bacanya. Ya. Ya. Kamu mengeluarkan apa? Kamu perempuan mengeluarkan apa bahasa Arab? Kamu perempuan sedang mengeluarkan. Tukhrijina. Tukhrijina. Sahih. Ya. Terakhir ummahat. Terakhir. Yang kedua ya. Maksudnya yang kedua. Ya. Ab'ada. Menjauhkan. Ab'ada. Berarti fi'il mudhari'nya apa? Yub'idu. Yub'idu. Silakan ditasrifkan. Wahid, itsnan, salasa. Yub'idu. Yub'iduna. Tub'idu. Tub'idani. Tub'iduna. 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 Ya, nub'idu. Ya. Mereka menjauhkan apa? Mereka sedang menjauhkan apa bahasa Arab? Mereka laki-laki ya. Yub'iduna. Yub'iduna. Ya, sahih. Masya Allah, tabarakallah. Satu lagi ummahat ya. Ya. Aqraba. Apa aqraba? Fi'il mudhari'. Yuqribu. Tasrif yuqribu. Wahid, itsnan, salasa. Yuqribu.
Iya. Ukribu, Nukribu. nukribu, nukribu. Ukridu, nukridu. Hah? Nukridu. Nukribu. Ukaribu. Oh, Nukribu, nukaribu. nukribu. Nukribu. Ya. Kami mendekatkan. Sedang Nukridu. mendekatkan. Nukridu. Nukribu. Nukribu Nukribu. ilallah. Ya, sahih. Mudah insyaallah. Sahlun jiddan. Hal min soal untuk tasrif mudhari'nya. Nukribu. Mafi soal? Pak Ustadz, Afwan Pak Ustadz penanya tadi nukribu artinya mendekatkan. Kami sedang mendekatkan. Ya, nukribu ilallah. Kami sedang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ya. Mafi soal? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke tasrif masdar. Nah, ini dia. Udah mulai sulit nih. Ya. Apa artinya masdar di sini? Ya. Isim yang maknanya mirip dengan kata kerja, tapi bukan kata kerja. Ya. Contohnya di sini if'alan, if'alaini, if'alatin. Nah, kalau diganti dengan pendekatan, ya, mendekatkan diri, ya, dari kata akraba yukribu, Robat. masdar. Masdar dari akroba apa Mahat? Ikroban. Ikroban, ikrobaini, Ikrobatin. ikrobatin. Batin. Iya. Ya. Contoh lain. Adkhola. Masdarnya Idkholan. apa? Idkholan. Idkholan. Laini. Terus apa lagi? Lain. Idkholan. Idkholatin. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Naam. Ya. Apa arti idkhol, Ummahat? Pendekatan. Idkhol, kok dekat? Idkhol. Pemasukan. 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 Ya, ini teruntuk ibu-ibu ya di awal bulan tuh ada namanya idkholus syahriyah namanya. Apa idkholus syahriyah? Pemasukan uang. Pemasukan bulanan. Ya, ini rata-rata ya pemasukan bulanan ya di awal ya. Apa di akhir bulan, Umat? Akhir bulan Awal, pemasukan, awal bulan pengeluaran, Ustaz. Gimana? Akhir bulan? Akhir bulan pemasukan, awal bulan pengeluaran. Oh, gitu. Ya. Ya, ada konsep masing-masing ya. Nah, ada konsepnya masing-masing ya. Nah, kalau yang sesuai sunnah Nabi itu seperti apa? Nah, ya ternyata yang diajarkan Nabi itu Nabi hanya memberikan. Ada uang, Nabi berikan. Tapi tidak dijelaskan secara spesifik ya apakah dikasihnya sebulan sekali, seminggu sekali, atau ada duit dikasih, ya itu tidak dijelaskan. Jadi kembali lagi disebut dengan an-nafaqah. Nafkah ya. Infak. Ya. Seperti itu. Ya. Sekarang kalau ada idkholan pasti ada yang namanya pengeluaran. Apa tuh pengeluaran Ummahat bahasa Arabnya? Idkhol.
Ikhrajan, ikhrajaini, ikhrajatin. Iya. Nah, ini kan yang dilema. Ya. Al-idkhal ya aktsaru ya minal ikhraj ya au alal aksi ya. Artinya adalah apa namanya? Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran atau sebaliknya. Alal aksi itu artinya sebaliknya. Ya. Jadi yang kalau punya konsep al-idkhal pemasukan ya aktsaru minal ikhraj berarti dia masuknya adalah goni ya. Di dalam bahasa Arab itu disebut dengan goni. Mana goni? Kayak Orang kaya. Bukan kayak orang ya. Orang kaya nih Ibu Marwati ya. Iya, orang kaya. Orang kaya itu definisinya dia pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Ya. Tetapi kalau sebaliknya al-ikhraju aktsaru minal idkhal lebih banyak daripada pemasukan, maka disebut dengan miskin. Ya, miskin. disebut miskin. Ya, makanya ini adalah salah satu kaidah yang biasa ya digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan definisi orang miskin dan orang kaya. Kenapa? Karena ada pertanyaan Umhat ke kami ya tentang hukum menggunakan gas LPG ya yang ada tulisannya untuk masyarakat miskin. Miskin. Apa hukumnya? Ya, padahal dia punya mobil, punya rumah, ya, punya kendaraan gitu ya. Apakah boleh menggunakan gas LPG apa? Molen itu ya. Iya. Boleh, Pak. Hah? Gimana dong? Nggak boleh, Pak. Nah, ada yang Peruntukannya bilang itu nggak boleh. Kan buat orang miskin gitu. Nah, definisi miskin itulah ya yang harus ditinjau dalam hukum syariat, bukan dalam standarisasi BPS ya ataupun standarisasi dari PBB ya bahwa yang gajinya sehari 20.000 itu namanya kategorinya orang miskin katanya. Ternyata tidak, definisi miskin itu pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Ya. Ya. Orang yang gajinya 10 juta tapi pengeluarannya 11 juta. Kategorinya mampu atau tidak, Umhan? Tidak mampu. Tidak mampu. Ya. Dengan orang yang gajinya 3 juta, pengeluarannya hanya 2 juta. Ya. Berarti dia mampu tidak? Mampu. Mampu. Maka nggak bisa ditakar dengan bilangan miskin itu. Ya, dinilai dari apa? Dari pengeluaran dan pemasukan. Ya, itu hukum di dalam ilmu iktisadiyah fil Islam. Hukum ekonomi di dalam Islam. Tapi mungkin dia royal, Pak Ustadz. Ya, lah Gaji seroyal-royalnya. Ya, Kalau pengeluarannya itu sebenarnya bukan pengeluaran kita, itu gimana, Ustaz? pengeluarannya bukan pengeluaran kita tuh maksudnya apa nih? Maksudnya kita menanggung pengeluaran keluarga gitu misalkan. Sebenarnya kalau Nah, pengeluaran kita sendiri sih cukup, ada lebih karena kita menanggung misalkan saudara gitu yang nggak mampu sehingga kita menjadi kurang gitu, gimana tuh, Ustaz? waduh, bahaya dong. Iya, bahaya. Ini harus diluruskan, Umahat. Di dalam Islam itu ada namanya skala prioritas dalam nafkah, memberikan nafkah. Ya, teruntuk para suami, jangan sampai
ya, nafkahnya ke istri tidak lebih banyak daripada nafkahnya kepada orang saudaranya yang kurang mampu, ya. Maka harus diberikan kebutuhannya, terpenuhi dulu. Anak istri udah terpenuhi nih semua. Gaji 10 juta, ada 8 juta terpenuhi semua. Sisa ada 2 juta. Nah, itu dikemanain? Bisa untuk saudara kita yang kurang mampu. Ya. Kalau bisa jangan kurang kitanya. Kalau kurang, ya berarti diri kita lah yang kurang mampu. Iya. Harus ada tabungan, tetap. Makanya kan nafkah itu ya tidak ditakar dengan bilangan. Kalau ditanyakan apa hukum nafkah? Infak. Infak itu hukumnya wajib kepada yang kita tanggung. Ya. Seorang anak belum menikah, ya, dia akan menanggung beban dari orang tuanya. Kalau orang tuanya punya beban, ya. Seorang suami, ya, bebannya, ya, dia menanggung bebannya istri dan anak-anaknya. Ya, jangan beban orang ditanggung tapi beban anak dan istri tidak. Ya, ketika sudah terpenuhi barulah dia bisa menanggung orang lain tanpa apa namanya dia sampai berhutang, ya, sampai minus. Maka dalam Islam itu tidak boleh ada minus, Ummahat. Ya, Kalau dalam menanggung orang tua gimana, Ustaz? menanggung orang tua pun boleh, yang penting ada takarannya. Ya, takaran jangan sampai kita minus. Ya, ini harus diluruskan nih. Kan makanya nafkah itu tidak ada takaran. Ummahat punya suami Ummahat gaji 10 juta, 8 juta punya keluarga, masih ada 2 juta, berarti bisa ke orang tua 1 juta. Nah, 1 juta ini disimpan. Kalau nanti ada kebutuhan-kebutuhan, ya, atau ingin mau sedekah, atau ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat, jadi harus ada simpanan. Ya, dan simpanan itu tidak boleh juga menumpuk. Maka dalam Islam ada yang namanya zakat. Zakat itu dari hasil simpanan kita yang berlebih. Berapa kelebihannya? 85 gram emas. Dikalkulasikan dengan emas zaman sekarang. Itu penjelasannya di dalam Islam. Agar uang yang kita simpan itu tidak menumpuk dan ekonomi terus berjalan dengan perputaran dari uang kita. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Tayyib, hal min soal ada yang ditanyakan Umar? Ya. Hanya jangan sampai kita tidak tahu ya skala prioritas dalam bermuamalah. Muamalah itu penting. Ya, di dalam muamalah ada hadis-hadis yang menjelaskan. Ya, itu kita bisa ambil tuh ibrahnya, pelajarannya di dalam sudut pandang bahasa Arab. Ya, sehingga saling keterikatan. Ya, jangan sampai ada sebagian orang yang mengatakan, kok ini Ustadz belajar bahasa Arab nyerempetnya ke ya idkhal, ya ikhraj gitu ya. Nah, itu bagian dari tarbiyah namanya Ummahat. Ya, tarbiyah itu artinya pendidikan, edukasi. Bahwa bahasa Arab itu tidak serumit itu, tidak membuat kita bosan karena dia akan merembet kemana-mana. Jalur muamalah bisa masuk, jalur fikih kita bisa masuk, ya, dari manapun kita bisa masuk, ya. Apa namanya, yang penting ada ilmunya dan ada takrif penjelasannya. Nah, untuk tugas, ya, Ummahat, mencari, ya, fiil, ya, fiilnya bebas, ya, dan jenisnya bebas, boleh fiil madhi, fiil mudhari' ataupun masdar di dalam ayat Al-Qur'an dari bab 1,
Ya. Mau dikasih contoh nggak, Ummahat? Itu sudah tugas yang bulan lalu deh kayaknya Ustadz. Udah ya? Sudah. Oh, sudah ya, bulan lalu ya. Itu fi'il madi Iya. apa fi'il mudhari'? Apa saja? Fiil apa saja? Bebas. Fiil Fi'il apa saja sulasi ya? mazid ada macam-macam Oh. Ustaz. Oh, macam-macam itu. Nggak, ini untuk fi'il sulasi mazid yang masdar saja kalau gitu. Oh iya. Nah, Mencari masdar ya dari ikroman atau dari ibaadan ya, bebas ya kata kerjanya. Ya. Ya, baik itu if'alan, if'alaini, if'alatin. Ya. Ya. Ikhrajun ada tuh dalam Al-Qur'an. Ya. Ya. Ihsan. Nah, ihsan juga ada. Ihsan. Ihsanan ya. Ya. Kasih contoh ya. Boleh kasih contoh? Apa dong? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini Ihsan. ihsanan. Ihsanan itu adalah masdar dari if'alan. Ya. Masdar nih, Maha. Cari. Ya. Fahimtunna Mahat? Insyaallah. 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 Ada ihsanan, ikroman, ada juga tuh. Islaman, aduh paling banyak tuh. Nah, ya. Gampang, Mahat. Nah, masdar dari bab 1 ya dalam Al-Qur'an. Bisa cari. Baik. Ini mungkin yang bisa Halaman disampaikan. 2 yang Ustaz ya. Kenapa? Pasti. Halaman 62. Iya, Oh, halaman ya. 62 betul. Masdar, tasrif masdar. Ya. Baik. Ana ucapkan terima kasih pada Ummahat yang telah hadir dan sekali lagi mohon maaf ya Ummahat, agak terganggu dengan suara Ana dan masih pemulihan. Ya insyaallah ya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan bagi Ummahat yang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah Amin. pulihkan. La ba'sa tahur insyaallah, tidak mengapa menggugurkan dosa-dosa kita insyaallah. Ya. Insyaallah. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.